Sudah direkod tak? Sudah, Halim? Pak. Hah? Sudah. Sudah ya? Saudara Halim ngajar di mana? Di SD, Pak. Guru Pak SD ya? Ya. Hah? Iya. Tahu SD ya? Lah di daerah mana tuh? Macam mana, Pak? Daerah mana kalau ngajar? Oh, di daerah Bungo, Pak. Bungo. Lah berapa tahun? Sejak 2015. Oh, cepat kau tuh bisa ikut apa namanya sertifikasi. Apa namanya nih apa namanya ASN atau belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Baik. Nah, coba baca Al-Quran dulu. Al-Quran dibaca. Bukan A'udzu dari ke tengah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Coba kau buka ayat di anu. Coba buka ayat di tengah. Apa, Pak? Surat apa, Pak? Di tengah, ayat di tengah lah. Ayat juz 15 apa namanya itu 15 tuh. Ha. Apa 10? Surat yang ke-10. Sudah pasang lah pokoknya 10 di tengah be. Dosa ditanya lagi surat apa? Apa pula pakai pilih-milih itu? Oke, Pak. Surat Ar-Ra'd, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Shadaqallahul azim. Coba kalau mim ketemu mim itu bacanya macam mana? Mim ketemu dengan mim idgham, Pak. Guna. Idgham apa? Hah? Guna, Pak. Guna. Bagaimana bacanya? Dengung. Iya, bacanya macam mana? Mimma. Kalau mim ketemu ba? Hukumnya apa bacaan itu? Mim ketemu dengan ba, iklaq. Asing juga kau ni. Iya, iklaq. Mim ketemu dengan ba, iklaq. Baca lagi kau. Bacaannya macam mana bacaannya? Contoh cara membacanya mim samar-samar, mim ba'di. Apa pula sama be dengan mim dari Tuhan, mim ba.
Ini pula. Mim ba'di. Sama lah gitu. Kau baca lagi Quran tuh. Kau pahami lagi ya. Oke Pak, oke Pak. Coba kau tulis. Tengokkan ke saya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak. Kau siapkanlah pena di depan kau tuh, apa bukunya. Nah, kau ni nak ujian apa tidak nih? Sudah Pak, sudah. Kau lah jelas hari ini kompre kau, tapi tidak ada siap kau nanti mana? Ini Pak. Tulis, bukan boleh jadi. Ditulis nih Pak, serius. Saya tulis bentar nih. Mana tak nampak bapak tengok nulis itu? Ulang lagi di situ. Di lantai saya Tengokkan tulis Pak. HP kau tu ke saya. Tengokkan HP kau tu ke saya, tulisan tu. Mana? Sudah. Alangkah lama you nulis itu. Berapa? Nah, kan beda kan dengan yang kau tengokkan dengan bapak dengan yang kau tulis. Beda Kau lah ngicuh Pak. bapak gitu. Kau tidak jujur kau nih. Nah, yang tadi pertama tuh tulisan siapa tuh? Tulisan saya Pak. Yang kedua nih ngapa dah elok tulisannya? Kan ada grogi Pak. Apa Grogi pula saya Pak. grogi kau nih? Itu ngecuh ngantu tuh. Tulisan pertama elok, tulisan kedua kau tulis dah elok. Gimana? Coba tak ada jujur yang pertama tadi itu. Kau jujur dengan bapak nih, ngasih tahu dengan bapak nih. Tulisan pertama itu tulisan siapa? Jujur be. Tulisan saya. Tulisan saya. Serius tulisan saya Pak. Jauh bedanya, mana bedanya yang pertama dengan yang kedua tadi? Yang pertama saya nulis di bawah, di lantai. Jadi lebih mudah gitu ha. Mana sama be. Kalau elok tulisan itu elok lah. Yalah, sini. Bapak tanya lagi berikutnya. Rukun salat itu ada berapa? Rukun salat ada 13. Di antara rukun-rukun salat itu ada berapa bagian rukunnya? Ada rukun fi'li. Contoh. Apa Rukun Pak? fi'li apa contohnya? Takbiratul ihram, ada sujud, ada ruku, ada yang tidak, ada Semua tahiyat. gerakan salat gitu ya. Semua. Ya gerakan salat. Semua gerakan salat. Salat. Oke. Apa lagi yang kedua? Yang kedua rukun qauli. Oh, contohnya. Contohnya ucapan takbir Allahu Akbar, kemudian bisa juga bacaan surat Al-Fatihah, itu juga bagian dari rukun. Kemudian apa lagi yang terakhir itu apa? Ada rukun ma'nawi. Dah, yang ketiga, rukun apa? Rukun fi'li, qauli, ma'nawi, apa satu lagi? 4. Qalbi apa? Rukun qalbi, rukun qalbi. Rukun qalbi tapi contohnya. Contohnya menyengaja niat dalam hati, Pak. Kalau rukun ini, kalau apa namanya itu? Rukun ma'nawi. Ma'nawi apa contohnya? Contohnya tuh makna. Tertib. 2 tuh Pak contohnya. Iya. Kalau sholat jenazah itu berapa rakaat? Tidak ada rakaat sholat jenazah, Pak. Nah, ngapa ada 2 rakaat? Yang ada takbir, Pak. Berapa takbir? 4 takbir. Apa be 4 takbir itu bacaannya?
Pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga doa terhadap jenazah, yang keempat Apa doanya? doa. Lim. Ayo Doanya Pak. apa, Lim? Doanya Ah, apa doanya? doa apa Pak? Doanya untuk orang mayat apa doanya yang ketiga tuh? Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa Itu abdilhu yang itu yang keempat apa yang ketiga tuh? Yang ketiga Pak. Kalau Kalau yang dia keempat kalau mayatnya 5 orang, 4 orang macam mana di depan tuh bacaannya? Hah? Allahumma ighfir, pakai hum Pak, pakai hum. Kalau dia berdua? Kalau video huma. Oke. Yang keempat apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubi. Suara kau tak jelas, Lim. Suara kau tak jelas, Lim. Suara kau kurang jelas. Kurang jelas. Iya, kurang jelas suara kau tuh. Jadi Pak Jadi. Oke. Lim, gini. Kau perhatikan saya dulu. Kalau orang hadas besar, macam ibu-ibu itu, dia hadas besar, tapi dia nak ngasuh pengajian, tapi dia tak boleh dia masuk dalam. Kalau di pelataran itu boleh tak? Boleh Pak. Ikhtilaf tuh Pak. Ikhtilaf. Ikhtilaf hukumnya Pak. Di teras rumah, di teras masjid. Teras masjid. Boleh Kalau tak? di teras masjid, ikhtilaf ulama Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, gitu ya? ada yang tidak. Kalau yang membolehkan alasannya apa? Karena sudah pakai pengaman tuh Pak, sudah pakai mazhab Hanafi Pak, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membolehkan karena sudah pakai pembalut tuh Pak, pengaman tuh. Pengaman itu kan kadang-kadang cecer juga dia. Kan kalau dengan pengaman apa namanya tuh dikeyakini itu kan enggak netes gitu Pak. Nah, kalau misalnya yang jantan, yang laki-laki dalam keadaan hadas besar, boleh tak dia duduk di teras masjid tuh? Boleh Pak, boleh. Boleh ya? Ya boleh. Imam Syafi'i juga membolehkan. Lim. Iya Pak. Yang kau pahami tentang Merdeka Belajar itu dikaitkan dengan pembelajaran PAI itu contohnya gimana, Lim? Pengaitan Merdeka Belajar dengan PAI berarti pembelajaran PAI lebih berpusat kepada siswa. Itu yang pertama. Kemudian menunjuk lebih kepada mengintegrasikan PAI. Contohnya apa, Lim? Contohnya, Lim. Pembelajaran PAI itu dikaitkan dengan Merdeka Belajar itu gimana contoh? Contohnya Lim. Ya Pak. Siswa diberi kebebasan belajar sesuai dengan minat bakat mereka. Gitu Pak. Oh gitu ya. Lim, kalau ada ada siswanya gitu beragama Kristen atau beragama Konghucu, kemudian gotong royong bersihkan masjid, boleh tak tuh, Lim? Atau sebaliknya? Orang kita yang anak-anak Muslim ini dia
bersihkan gereja atau kelenteng. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh, kan tidak berhubungan dengan masalah Apa namanya keyakinan. itu? Apa, Pembelajaran apa namanya itu? moderasi belajar, Apa moderasi namanya? beragama, Pak. Oh iya, Oh, baru ingat. moderasi beragama ya. Oh iya iya Ah, iya iya. kan Adek lah kok ya moderasi. Moderasi beragama ya. Oh iya iya. Lim, ya, Pak. kalau di daerah kau tuh, ya ada di daerah Bungo. Kau tinggal di mana di Bungo tuh? Di Candi, Pak, Candi. Awak tinggal Kantara dusun, Sumbu. Pak. Saya tinggal di dusun Candi. Hah? Tinggal di Oh dusun. itu ya. Iyalah, dapo lah. Masalahnya di dusun kau tuh ada orang bakar misalnya, ada ya oknum lah ya bakar gereja misalnya. Macam mana caranya Halim apa namanya menjadi tokoh agama supaya tidak terjadi kegiatan seperti itu. Hmm, Untuk yang pertama tentu awak berusaha Ini kan memberikan. Halim kan tokoh agama nih, tokoh agama di situ misalnya. Iya, Nah, iya, macam iya. mana caranya? Yang pertama tentu awak memberikan pemahaman, Pak, bahwa setiap pemeluk agama berhak berhak mengamalkan ajaran agama sesuai keyakinan mereka masing-masing. Yang namanya perusahaan tentu Islam juga Hmm, awak kita di agama Islam kan juga ndak lakum dinukum muliatin, Pak. iya. Nah, jadi apalagi kalau umat Islam kan prinsip agama kita rahmatan lil alamin. Jadi kalau yang saya sebagai posisi pemangku, katakanlah pegawai syara, nah Pak, kalau di dusun, berarti kan kita Hmm. berusaha memberikan pemahaman kepada mereka, kepada masyarakat, kalau kita hidup di Indonesia yang berbineka tunggal kita tuh banyak memiliki perbedaan-perbedaan dan dituntut untuk menghargai dan toleransi. Oke lah, mantap. Ada lah kau jawabnya. Lim, Ya, Pak. PTK itu apa Lim? PTK itu Lim? PTK PTK. PTK itu penelitian tindakan kelas. Macam mana caranya Lim? Cara PTK itu sebuah penelitian dilakukan dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa yang timbul dalam kelas. Oh gitu ya. Apa contohnya? Ada masalah dalam kelas tuh? Banyak, Pak. Di Mesti jadi antaranya angkat sebagai penelitian. yang paling sering misalkan terkait dengan hasil belajar yang rendah. Ada Iya, yang contoh dalam PAI. kalau dalam PAI di SD saya tuh motivasinya kurang, Pak. Kadang-kadang anak-anak tuh lebih cenderung memahami, oh belajar PAI itu pasti hafalan gitu. Jadi mereka tuh cenderung minatnya tuh rendah gitu. Oh gitu ya. Oke lah, ada. Oke, ya. Jadi ada nggak teori tentang PTK tuh? Pakai teori siapa? Ada ahli baca tak? Teori-teori PTK ya, Pak. Ada teori. Iya, PTK. Teori ahli tentang PTK ada Pak, ada saya baca. Tagat. Yang pakai siklus tuh Pak, siklus satu Siapa? siklus. Nah, iyalah, menurut siapa? Siklus. Ya, siklus. Pakai refleksi. Teorinya di Siapa tuh? Baca lagi ya teorinya dia. Menurut siapa ya? Jadi. Minimal berapa siklus? Minimal 2, Pak. Minimal berapa siklus, Lim? 2, Pak, 2. 2 ya. Sebanyak-banyaknya berapa? Sebanyaknya berapa? 3, Pak. Biasanya 3 selesai tuh, Pak. Kalau PTK yang biasa, karena saya pernah melakukan, biasanya 3 tuh, Pak. Bagus, ya bagus. Makasih, Lim. Jadi, Pak, terima kasih Ya, banyak, baik, Pak. makasih. Ya, sama-sama, Pak. Bagus, ya. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Rasidin. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Abdul Halim ya. Iya Pak. Pak Abdul Halim nih ngajarnya di mana tadi? Di Di SD SD. Telantam Pak. Di SD ngajarnya Pak. Iya Pak, di SD. SD atau di SMP? Di SD Pak. Dia ngajar di SMP Telungkup. Di Oh, SD di Pak. SD. Oke. Ya, oke. Di SD itu diajarkan ayat-ayat pendek, enggak? Ada Pak, diajarkan, ada. Diajarkan ayat pendek Pak. Nah, saya nak nanya, kalau biasanya di SD itu tempat Bapak ngajar itu ayat-ayat pendek itu berapa banyak dia Pak diajarkan itu? Kecenderungannya 4 Pak. 4 punya Pak. Tapi yang di pembiasaan biasanya juz 30 itu dibiasakan mulai dari al yang dipakai untuk sholat tarawih itu Pak, mulai dari al-hakumut takasur sampai kul huwallahu ahad. Itu dibiasakan Pak. Oh, sampai keluar. Iya karena dia Kalau Pak. gurunya hafal aja kalau gurunya hafal aja 30 enggak? Insya Allah hafal Pak. Nah, kita tes dulu kalau iya apa. Enak dengar Pak Ano ngaji dulu kan. Coba. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Lanjut lah. Alimat nafsun. Iza surat Al-Insyirah ya Pak. Iya, ada apa namanya? Pokoknya Iza syamsu kuwirat. Apa Asam namanya tuh Pak, surat? Asam. Ya. Doasam. Coba. Bukan Pak, bukan. Iza syamsu Ya. kuwirat. Pokoknya ayat itu setelah abasa wa tawalla. Wa nafsi wa masawwaha nanti. Wah. Iza syamsu kuwirat. Ya. Ayat yang keberapa? Surah yang keberapa tuh yang kalau ada setelah? Surat Al-Takwir Pak. Nah, ya takwir. Silakan bisa. Insya Jangan Allah bisa nengok Pak. Quran, kalau nengok Quran, coba Anda tuh ngadapnya di kamera, ngadap saya nih, nampak di sini kalau Anda baca buku tuh. Iya Pak. Nah, ngadaplah dengan kamera di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uqtilat Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil ulang. alimat nafsum ma ahdarat. Ayo Pak. Alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsumma amin wa ma sahibukum bimajnun. Tadi Pak.
Iya, iya, oke. Coba apa namanya, dah nampaknya Bapak itu bisa menguasai itu untuk JUS 30. Jadi apa namanya, silakanlah ya nanti anak-anak itu di apa namanya, kalau bisa itu tamat SD itu dia udah apa namanya JUS 30 itu. Kalau biasanya di SD IT itu kan dianjurkan anak itu, malah kan diwajibkan itu anak itu hafal JUS 30. Jadi gini Pak Alim, Iya Pak. sudah nyiapkan modul ajar tak? Pernah Pak, pernah. Ada modul ajarnya sudah siap tak? Ada Pak, ada. Ada pegang tak modul ajarnya? Jadi, lagi Pak, jadi ada. Lah ya, oke. Sekarang saya nak nanya dulu, apa komponen-komponen yang ada dalam modul ajar itu? Komponen yang ada dalam modul ajar ini pertama identitas umum. Ya, Kemudian ada CP, ada TP, ada indikator pembelajarannya, atau kalau dulu tuh apa namanya? Bukan, dulu ada indikator. Dulu kalau dulu pakai SKKD dan indikator, kalau kini pakai CP, TP, KKTP, gitu. KKTP terus? Ada modul pembelajaran modelnya, kemudian ada strategi, ada metode, ada media, ada materinya, kemudian ada sumber belajar, ada Coba diulang, kegiatannya, tadi ada ada asesmen. identitas. Coba diulang pelan-pelan. Ada identitas. Ada identitas. Coba lihat di buku Anda. Ada Pak. Ada identitas, ada CP, Ada ada TP, TP, ada ada KKTP, KKTP. KKTP, ada Apalagi? apa namanya profil Pancasila, ada tuh Pak. Nah, coba urutannya aja. Setelah KKTP itu apa? Coba lihat di modul itu, lihat yang Anda buat. Tidak ada modulnya itu. Dipegang Anda. Anda ada pegang modul. Sedang dapat pakai modul Pak, tapi ada di, tunggu bentar Pak, di Modul yang Anda upload aja. jadi Pak. Sebentar Pak. Oke Pak. Ada identitas, kemudian ada profil pelajar Pancasila dan PPRA, kemudian ada sarana kalau yang di modul ya Pak, ada sarana prasarana, kemudian target peserta didik, kemudian model pembelajaran, kemudian ada kompetensi inti, itu tuh memuat cap CP, TP, KKTP, pemahaman bermakna, metode, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian yang terakhir asesmen. Ya, asesmen. Oke. Ada yang ingin saya tanya nih. Anda ini ngajar di SD. Itu ngajarnya kelas berapa itu ngajarnya? Kalau saya dari kelas 3, 4, 5, 6, Pak. 3, 4, 5, 6. Iya. Kalau kelas 3 itu fase apa tuh kalau dalam kurikulum Merdeka? Fase B, Pak. Fase B. Fase B. Sekarang apa CP untuk fase B itu? CP untuk fase B. Kalau Anda bisa lihat di HP boleh. Saya tidak minta Anda itu, yang penting Anda paham langkah-langkahnya itu. Karena CP itu kan kalau Bapak mau ngajar, itu harus lihat CP dulu. Iya Pak, iya. Apa CP pembelajaran PAI di fase B. Fase B. Kalau bagian elemen Quran hadis, bagian elemen Quran hadis, peserta didik mampu
membaca surah-surah pendek Lampu. atau ayat Al-Quran dan Ya. menjelaskan pokoknya dengan baik. Pesan pokoknya dengan baik, peserta Ya. didik mampu mengenal hadis tentang kewajiban sholat, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bagian elemen Quran hadis, Pak. Kalau Ya, bagian oke lah. Yang Ah. buat modul itu yang mana? Di bagian elemen apa? Saya ngambil elemen C, Pak. Bagian C, fase C. Oh, fase C. Ah, fase C beda, Pak. Fase C itu kelas. Kelas 5 dan 6. Nah, kelas 5 dan 6. Fase C itu kelas 5 dan 6. Ah, apa Pak itu? Judulnya apa? Kalau yang saya pakai itu yang ketika judulnya tuh ketika kehidupan telah berhenti. Tepatnya di elemen akidah, Pak. Ah, ketika kehidupan telah berhenti itu kalau turunan dari CP-nya itu apa? Apa CP yang ada? Kalau dalam Peserta CP-nya didik, apa tuh? peserta didik mampu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Ah, oke. Asmaul Husna yang berkaitan dengan apa tuh? Itu apa? Yang Yang berkaitan dengan berkaitan apa kok dengan Pak? Ketika kehidupan berhenti kok Pak? Eh, ya. apa namanya? Al al Nanti kalau ada boleh nengok bukunya tuh apa Asmaul Husna yang udah buat di situ. al mumit Pak, al mumit, al Ya, mumit. Al-Mumin. Itu yang paling mudah, mematikan gitu. Ya, yang mematikan. Ya kan harus tahu kan dia kan turunan dari CP itu. Iya. Heeh. Nah, Al-Mumin itu ya ke. Jadi apa namanya CP-nya itu Asmaul Husna, bagian tentang Asmaul Husna. Heeh. Judulnya apa? Al-Mumin ya. Judulnya kenis apa? Ketika kehidupan telah berhenti, itu judul babnya Pak. Ya, ketika kehidupan telah Berhenti. berhenti. Berarti CP-nya itu Al-Mumin ya, Asmaul Husna, turunan dari Asmaul Husna yaitu Al-Mumin ya. Oke. Heeh. Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa di dalam modul yang Anda buat? Satu, mengemukakan arti iman kepada hari akhir. Kedua, Ya. mengklasifikasikan jenis dan tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, membiasakan sikap rendah hati, sabar, dan optimis dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan pemahaman iman kepada hari akhir. Ya, oke. Sekarang saya tanya itu biasanya akhir dari kehidupan itu kan disebut dengan kiamat. Kiamat itu kan ada dua. Ya, Ada kiamat Sugro, sugro dan ada kiamat Kubro. kubro. Kenapa nggak ada bahas materi itu? Ada Pak, ada. Bagian Ada. bagian dari jenis-jenis Pak, jenis-jenis hari kiamat. Jenis hari kiamat. Nah, kenapa dalam tujuan itu tidak disebutkan itu tadi? Ada Pak di bagian B, jenis Nah, dan tanda-tanda. nah, coba di tujuannya apa, Pak? Itu tujuan modul tujuan tadi. Satu, mengemukakan arti iman kepada hari akhir. Ya, yang Yang kedua. kedua, mengklasifikasikan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Gitu, Pak. Nah, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Ya, yang kedua. Nah, ketiga. Yang ketiga baru membiasakan sikap, Pak. Nah, begini, Membiasakan. biasanya dalam merumuskan tujuan itu tidak boleh ganda. Iya, iya, iya. Berarti kalau Karena jenis, kalau ganda itu dua apa namanya harus dijawab oleh satu. berarti Berarti contoh coba diulangi yang pertama. Yang pertama tadi menjelaskan. arti iman kepada hari akhir. Nah, itu kan cuma berarti makna beriman kepada hari akhir. Itu kan cuma satu. Yang kedua, Yang kedua, mengklasifikasikan jenis dan tanda-tanda. nah Berarti itu kan dipisah ya, Pak? ya harus dipisahkan. Jadi, Pak. Ya, jadi jenis kiamat itu kan ada dua, ada kubro dan ada
Sugro. sugro. Berarti Anda itu harus memisahkan itu. Jadi kalau kiamat sugro itu kan akan dialami oleh semua orang itu nanti. Ya. Tapi kalau kiamat kubro itu kan nggak dialami oleh semua orang. Iya Pak. Orang Iya. yang hidup pada saat kejadian hari akhir itu. Kalau kita kan belum tentu di situ sampai ke situ. Iya. Iya Pak. Makanya kan ada disebut kiamat sugro dan ada kiamat Kubro. kubro. Tentu ada nanti tanda-tanda kiamat sugro, ada tanda-tanda kiamat kubro itu nanti. Oke. Begitu juga di nanti ya. Jadi satu tujuan, dalam tujuan itu nggak boleh ganda, cuma harus satu ya. Jadi Pak. Itu ya oke. Sekarang saya tanya dengan Anda, Ya Pak. apa PPRA itu? PPRA itu PPRA Proyek Penguatan Rahmatan Lil Alamin. Proyek PPRA, Proyek Penguatan Rahmatan Lil Alamin. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Profil ya Pak. Iya. Pelajar. Kalau Kalau proyek di Pelimun sekolah Pak. umum, iya. Kalau yang di sekolah umum namanya profil pelajar Pancasila. Iya. Kalau di SD itu yang ada profil pelajar Pancasila. Iya. Tapi kalau sudah di madrasah itu ada PPRA, profil pelajar rahmatan lil Alamin. Ya itu sebenarnya itu kelanjutan dari pendidikan karakter yang dulu. Ya. Ya supaya memang dalam kurikulum yang sekarang itu menekankan kepada moderasi beragama. Ya oke, asesmennya gimana yang Anda gunakan? Asesmen saya menggunakan asesmen ini ada asesmen sikap, ada asesmen sikap, kemudian ada asesmen pengetahuan, ada dan keterampilan. 3 Pak. Ya. Ya kenapa misalnya begini? Macam mana ukur keterampilan itu kalau kaitan materinya dengan ukur ya? Anda mengatakan menggunakan keterampilan juga tentang hari kiamat, gimana nak mengukur keterampilan tentang hari kiamat? Maksudnya tuh Pak, misalkan anak-anak kok diminta membuat map mapping, bisa juga Pak. Bisa juga dengan membuat poster tentang kejadian-kejadian hari kiamat tuh Pak. Nah, bisa tuh Pak. Ada satu lagi book apa yang ketika saya ada memang dimasukkan ke PTK kemarin book of book Pak. Iya. Macam mana maksud? Ini saya kurang paham nih maksud Bapak nih. Nah, maksud saya kan kalau keterampilan siswa bagian terkaitan dengan hari akhir nih, misalkan siswa nih setelah pembelajaran, dia diminta anak-anak nih membuat semacam kaligrafi, bisa jadi semacam poster, bisa jadi bisa tuh Pak, bagian dari keterampilan mereka tuh, atau keterampilannya dalam menampilkan hasil diskusi kalau kita menggunakan pembelajarannya sistem diskusi gitu Pak. Kalau di APP ini saya membuatnya hari kiamat. Mind mapping itu Pak, kejadian-kejadian hari kiamat tuh dibuat dalam bentuk mind mapping. Oh, mapping itu peta konsep. Ayo. Peta konsep tentang tahapan-tahapan hari kiamat itu.
Pas, Pak. Itu namanya metode itu sebenarnya. Ya oke, mungkin sampai di situlah dulu Pak Abdul Halim ya, Abdul Halim ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan ya selamat buat Anda. Ya, Amin. mudah-mudahan ya maksimal lah lagi belajar. Amin, Pak. Amin. Ya cukup sampai di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Di stop. Hah? Halo Pak Alim. Ya, Bu.